Keterbukaan informasi agraria, termasuk kehutanan, informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana? Ketika dibuat daftar, tidak ada di dalam daftar, sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, lalu baru ditunjukkan. Nggak bisa dong, rahasia itu kan bukan yang tentang data, perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa yang menyerobot perkebunan sawit, itu kan harus daftarnya lengkap. Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Di sisi yang lain juga perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Simpel saja solusinya, IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 dan juga Pancasila sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan juga kita harus menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022. Tambang ilegal sebanyak 2.500, tapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 hektar hutan kita. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun. Bilang, ya cabut aja IUP-nya. Nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Baik, kita selanjutnya akan beralih ke pertanyaan kedua untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Kami akan persilakan kali ini panelis Bapak Profesor Dr. Arief Satria untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam wadah. Silakan Bapak. Mohon diperlihatkan kepada seluruh hadirin dan juga moderator. Baik, sumber daya alam dan energi, terima kasih Pak Arief. Dan selanjutnya Ibu Dewi Kartika, kami mohon mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah. Mohon nanti diperlihatkan huruf yang tertera. Huruf C, terima kasih Ibu. Baik, kami akan buka Bapak-Bapak amplop pertanyaannya, masih tersegel juga. Kami ingatkan kembali bahwa kami akan membacakan pertanyaan ini satu kali. Mohon didengarkan dengan seksama untuk Bapak Mahfud MD. Korupsi pertambangan dan perikanan ilegal serta pembalakan liar masih
marak terjadi. Hal ini mengakibatkan kerusakan ekologis di darat dan di laut, serta ketidakadilan sosial. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menanggulangi praktik ilegal tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam? Waktu untuk menjawab 2 menit, Bapak dimulai saat berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya persoalan penyelesaian SDA dan energi selalu harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Keterbukaan informasi agraria, termasuk kehutanan misalnya. Saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini misalnya, informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana? Ketika dibuat daftar, tidak ada di dalam daftar. Sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, lalu baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya tidak bisa menyeluruh. Karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik, mereka katakan ini rahasia. Tidak bisa dong, rahasia itu kan bukan yang tentang data, perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa yang menyerobot perkebunan sawit, itu kan harus daftarnya lengkap. Sesudah diselidiki apa yang terjadi di dalam analisis. Wah, itu memang permainannya buruk. Sehingga selalu disembunyikan. Kalau baru orang tahu dikeluarkan satu-satu. Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh. Nah, oleh sebab itu ini menjadi penting bagi kita keterbukaan. Keterbukaan informasi tentang data-data. Kalau kita mau menyelesaikan, data itu menjadi basis untuk penyelesaian. Kita juga pernah, atau kami kalau bicara soal rekam jejak, ya, kita ikut dalam upaya penyelesaian satu peta sebagai rujukan untuk masalah-masalah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Selanjutnya kami persilakan calon Wakil Presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit, dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Di sisi yang lain juga perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13%, tinggi sekali. Tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan, sementara ilegal juga terus berlangsung. Lanjut, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, giliran calon Wakil Presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kami berikan kesempatan juga untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin dan Prof. Mahfud. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 dan 4 dan juga Pancasila Sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan juga kita harus menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022. Intinya kita ingin perusahaan-perusahaan besar ini bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal, jadi mereka tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM setempat. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran? Cukup atau lanjut? Cukup? Baik. Terima kasih. Selanjutnya
Kita kembali ke calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Kami persilakan untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2. Terima kasih. Waktunya 1 menit Bapak, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2.500, tapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 hektar hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun. Bilang, ya cabut aja iupnya. Nah itu masalahnya. Mencabut iup itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya. Baik, terima kasih Waktunya Bapak. habis Pak Mahfud. Terima kasih.